Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk membahas soal penilaian akhir semester 2 untuk matematika kelas 9. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga apa yang kita akan pelajari nanti bisa kalian serap dengan baik, bisa kalian pahami, sehingga besok dalam pas yang sesungguhnya kalian bisa sukses dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, kita mulai dari nomor 31 ya. Soal nomor 31. Volume tabung gas yang berdiameter 14 cm, berarti volume tabung kita rumusnya adalah pi R kuadrat T. Volume tabung gas yang berdiameter 14 cm dan tinggi 25 cm adalah, ya, berarti kita kalau diameternya 14 berarti R-nya adalah 7. Maka kita gunakan 22/7 kali 7 kali 7 kali 25. Kita coret-coret, berarti tinggal 22 kali 7 kali 25. Hasilnya adalah 3850. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 32. Diketahui jari-jari kerucut 9 cm, ya. Ini adalah kerucut. Tulis jari-jarinya 9, panjang garis pelukis, ya. Kalau ibu gambar seperti ini ya. Nah, garis pelukisnya adalah 15. Yang ditanyakan adalah volume kerucut. Ya, volume kerucut berarti kita butuh yang namanya tinggi. Ya, agak ke sini saja. Tingginya di sini jari-jarinya 9. Tingginya kita mau cari. Berarti mencari tinggi kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, pelukisnya sudah ketemu, berarti pelukis adalah sisi miring ya. Sisi miring sudah ada, berarti untuk mencari T adalah sisi miring dikurangi sisi yang lain. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. Berarti akar 144 sama dengan 12. Ya, berarti tingginya ketemu 12. Yang ditanyakan adalah volume. Ya, gampang saja. Kita tahu bahwa volume kerucut itu sepertiga dari pi R kuadrat T atau sepertiga volume tabung. Berarti sepertiga pi-nya kita pakai 3,14, R-nya adalah 9 kali 9, tingginya adalah 12. Ya, kita sederhanakan, ini kita coret dengan ini saja, berarti dapat 4. Ya, 3,14 kali 9 kali 9 kali 4. Hasilnya adalah 1017,66. Ya, coba jawabannya yang 1017,66. Berarti jawaban yang C. Kita lanjut ke soal nomor 33. Ibu kerjakan di sini ya, kelihatan nomor 33. Diketahui luas permukaan bola adalah 616. Ya, luas permukaan bola sama dengan 616. Kita tahu yang ditanyakan adalah volume. Luas permukaan bola itu punya rumus yaitu 4 pi R kuadrat. Sehingga
ini luas permukaannya udah ketemu, yaitu 616 sama dengan ya 4 pi r kuadrat. Karena ada 2, ada pi dan r yang belum diketahui, kita tulis saja 616, 4-nya pindah berarti tinggal dibagi 4 sama dengan pi r kuadrat gitu ya. Di sini 154 sama dengan pi r kuadrat. Maka kita gunakan 2/7 kali r kuadrat. Dari sini maka bisa diperoleh 154 dibagi 22/7 sama dengan r kuadrat. Seperti itu ya. Maka ini bisa kita tulis 154/1 kita kali penyebutnya, berarti kita balik ya, menjadi 7/22 sama dengan r kuadrat ya. Ini kita sederhanakan, ini bisa dicoret, ini hasilnya 7, sehingga 7 kali 7 49 sama dengan r kuadrat, berarti r sama dengan 7 ya. Kita lanjut ke sebelah sini, r nya sudah ketemu 7, sehingga kalau ditanya volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi r pangkat 3. Berarti 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Ini kita coret 7-nya. Mohon maaf, 7 ini kita coret dengan sini ya. Berarti ini 7 ini masih. Berarti sekarang tinggal 4 kali 22 kali 7 kali 7/3. Hasilnya adalah 1437,33. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Oke, udah ya. Sebetulnya kalau kita sudah menghafal rumus itu tidak ada yang sulit ya, karena di bangun ruang itu kita memang harus hafal rumus-rumusnya. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 34. Ya, ada gambar tersebut menunjukkan sebuah bandul yang terdiri atas sebuah kerucut dan belahan bola. Atasnya adalah kerucut, bawahnya adalah setengah bola. Jika tinggi kerucut 2 cm, ini 2, lalu jari-jari bola adalah 1 cm, maka volume bandul ya, volume bandul. Kalau kita perhatikan volume bandul berarti diperoleh dari volume kerucut ditambah volume setengah bola. Ya, berarti setengah, rumus volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3 ditambah volume kerucut adalah 1/3 pi r kuadrat T. Kita masukkan, berarti setengah bisa kita coret di sini menjadi 2 ya. Berarti 2/3. Di jawaban masih mengandung pi, berarti kita biarkan saja pi. R-nya adalah 1 kali 1 kali 1. Ya, di sini diketahui bahwa jari-jari bola adalah 1 dan tinggi kerucut adalah 2. Di sini berarti 3, masih biarkan saja pi, jari-jarinya adalah 1 kali 1, tingginya adalah 2. Maka menjadi 2/3. Pi kali 1 kali 1 berarti pi ya. Ditambah 1/3 pi kali 1 kali 1 kali 2 berarti menjadi 2/3 pi. 2
2/3 pi tambah 2/3 pi, hasilnya 4/3 pi. Ya, berarti hasilnya 4/3. Ya, ini enggak ada, coba dibaliknya. Ya, ada ya, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Diketahui jari-jari tabung adalah 7. Dari sini ke sini berarti 7. Tingginya 9. Yang ditanyakan adalah volume tabung di luar kerucut. Langsung saja kita tahu bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Ya, yang ditanyakan adalah volume tabung di luar kerucut. Ya, volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Berarti volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Seperti itu ya. Ini kita harus paham dulu. Yang ditanyakan volume tabung di luar. Berarti kan di dalam ada 1 kerucut, berarti yang di luar adalah 2 kerucut. Berarti kita tinggal mencari volume 2 kerucut. Berarti sama dengan 2 volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Berarti seperti itu saja. Berarti tinggal 2 kali sepertiga, pi-nya pakai 22/7, dikali R-nya adalah 7, kali 7, tingginya adalah 9. Ya, kita coret saja. Ini kita coret. 3 dengan 9, sini dapat 3. Berarti tinggal 2 kali 22 kali 7 kali 3. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 924. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. 36. Pak Fauzan akan mengecat tong sampah yang dibuat dari drum bekas minyak berbentuk tabung. Ya, Ibu akan menggambar dulu tabung. Ya, tabung. Tabung terbuka. Ya, berarti tabungnya tanpa tutup ya. 10. Ya, ini ada 10 tabung. Jika jari-jari dan tinggi tong sampah adalah 30 dan 1 meter. Berarti jari-jarinya adalah sebentar, Ibu coret saja ya. Dari sebelah sini biar enggak. Sini ya. Berarti 3,14 kali 0,3 dikali 0,3 ditambah dengan 2 kali 3,14 dikali 0,3 dikali tingginya 1. Maka diperoleh, ini yang depan, adalah 0,2826 ditambah dengan 1,884. Jadi hasilnya adalah 2,16. Dibulatkan ya. Di sini hasilnya 2,16. Itu untuk 1 tabung. Padahal mengecat 10 tabung. Berarti ya tinggal 10 dikali 2,16. Ini perkalian. Hasilnya adalah 21,6. Nah, padahal 1 kaleng cat dapat digunakan mengecat 1 meter persegi. Nah, berarti kalau 21,6 berarti tinggal dikalikan 1 kan? Berarti yang membutuhkan 21,6 kaleng.
Nah, karena ini koma, padahal kaleng itu kan tidak mungkin koma ya. Minimal berarti kita butuh 22 kaleng. 22 kaleng berarti hasilnya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Sebuah bak mandi berbentuk tabung. Ibu tulis dulu, tabung dengan tinggi 70, jari-jari 40. Pak Usman bermaksud mengisi bak mandi tersebut menggunakan air keran dengan debit 4 liter per menit. Ya, diketahui debit sama dengan 4 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi. Ya, kalau mengisi bak mandi berarti berhubungan dengan volume. Ya, kita harus mencari tahu dulu volumenya. Volume tabung itu sama dengan PR kuadrat T. Berarti kita gunakan tingginya 70, jari-jari 40, berarti kita gunakan 22/7. R-nya adalah 40 dikali 40 kali 70. Ya, ini bisa kita sederhanakan, di sini dapat 10. Sehingga 22 dikali 40 kali 40 kali 10. Hasilnya adalah 352.000 cm3. Ya, kita harus ingat ya, kita punya rumus bahwa 1 cm3 itu sama dengan 0,001 liter. Karena kalau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, ini harus diingat. Maka kalau yang ini kita jadikan ke liter, maka menjadi ini dibuang ya. Maka menjadi 352 liter. Ini volumenya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan bukan volume. Jika Pak Usman bermaksud mengisi bak mandi tersebut menggunakan air keran dengan debit 4 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi. Nah, kita tahu bahwa debit itu rumusnya adalah volume per waktu. Tinggal dimasukkan saja, debitnya adalah 4 liter per menit. Ya, berarti debitnya 4, volumenya adalah 352, waktunya adalah T. 4, untuk mempermudah 4 bisa kita tulis menjadi 4/1. Kenapa dibuat seperti ini? Biar kita kalikan silang. Nah, berarti 4T sama dengan 352, sehingga T-nya 352 dibagi 4. Berarti T-nya sama dengan 88 liter per menit. T-nya adalah 88. Maaf, ini bukan liter per menit ya. 88 menit. 88 menit. Kalau kita jadikan jam berarti menjadi 1 jam 28 menit. 1 jam 28 menit. Ya, ini ada jawabannya. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 38. Bu Siti menerima orderan untuk membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut sebanyak 700. Berarti topinya itu sebanyak 700. Topinya, ukuran topi yang dipesan dengan jari-jari 8, jari-jarinya 8, tingginya sama dengan 15. Luas karton yang dibutuhkan Bu Siti. Kalau luas berarti adalah luas permukaan kerucut.
Tapi karena ini membuat topi ya, berarti kan tanpa tutup, tidak ada tutupnya. Kalau ada tutupnya bagaimana? Kan nggak bisa masuk kepalanya ya. Ya, jadi tanpa tutup berarti luas permukaan kerucut tanpa tutup. Sehingga rumusnya hanya PRS. Ya, PRS ada S, sedangkan kita belum tahu S-nya. Di sini jari-jarinya 8, tingginya 15. Berarti S. S berarti kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 225 ditambah 64, hasilnya 289 atau sama dengan 17. Karena R-nya 8, maka kita pakai 3,14, R-nya adalah 8, S-nya adalah 17. Maka diperoleh hasilnya adalah 427,04 cm persegi. Ya, sedangkan ibu itu membuat 700 topi. Ya, berarti tinggal 700 dikali 427,04. Hasilnya adalah 298,928 cm persegi. Ya, di sini hasilnya ada dalam bentuk meter. Maka kalau menjadi meter itu menjadi 29,8928 meter persegi karena dibagi dengan 10.000. Ya, 29,89. Ya, 28,89. Berarti yang paling mendekati adalah yang D. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita menggunakan pi otomatis menggunakan pendekatan, tidak bisa sama persis hasilnya ya. Oke, kita tinggal 2 nomor lagi, semangat ya. Kita lanjut ke nomor 39. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 7. Jari-jarinya adalah 7. Dan tingginya adalah 35. Diisi air setinggi 21 cm. Diisi air setinggi 21 cm. Lalu Anissa memasukkan 3 bola besi yang masing-masing berjari-jari. Ya, ada bola besi dengan jari-jari 3,5 ke dalam tabung. Memasukkan 3 bola, berarti ada 3 bola besi ya. Tinggi kenaikan air dalam tabung setelah ketiga bola dimasukkan. Ya, yang ditanya adalah tinggi kenaikan air. Berarti dari sini kita harus cari tahu dulu volume tabung. Ini berarti kita pakai 22/7. R-nya adalah 7 kali 7 kali 35. Kita coret. Berarti hasilnya 22 kali 7 kali 35. 3234 cm kubik. Setelah itu coba volume besinya kita cari. Volume bola. Rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3. Berarti 4/3
kali 22/7 saja nggak apa-apa. R-nya adalah 3,5 kali 3,5 kali 3,5. Ya, ini kita bisa sederhanakan. Di sini dapat 2 ya. 2 kita coret, sederhanakan, sini dapat 2. Nah, hasil akhirnya ini ketemu 539. Ya, ini volume bola 539. Ya. 539 ini sudah volume 3 bola. Ya, sudah Ibu kalikan 3. Jadi aslinya kalau ini adalah 179,6. Ya, karena ada 3 bola maka dikalikan 3, maka hasilnya 539. Ya, kita mau mencari volume kenaikan. Diisi air kan setinggi 21 cm. Itu volume tabung 3234. Ditambah volume 3 bola 539. Berarti dari sini ada volume total ya. Volume total. Berarti diperoleh dari 3234 ditambah 539. Berarti hasilnya adalah 3.773. Ya, 3.773 volume total. Ini volume apa berarti? Volume tabung setelah ditambah dengan 3 bola. Nah, sedangkan volume tabung ya, rumusnya adalah PR kuadrat T. Berarti volume tabung ini 3.773 sama dengan 22/7. R-nya R tabung ya. Ini tadi R-nya adalah 7. 7 kali 7 kali T. Nah, karena kita mau cari tahu tinggi tabung, tinggi air di dalam tabung menjadi berapa. Ya, ini kita sederhanakan. Ya, 3.773 sama dengan 154 T. Berarti T-nya sendiri diperoleh, T-nya sendiri berarti 3.773 dibagi 154. Maka T-nya adalah 24,5. Ini adalah T. Ini adalah T, tinggi tabung. Yang ditanyakan adalah tinggi kenaikan air. Ya, ini adalah tinggi air sekarang. Awalnya tinggi airnya adalah 21. Berarti kita hubungkan ya. Berarti dari sini tinggi kenaikan air berarti 24,5 dikurangi 21, ketemunya 3,5 cm. Ya, caranya banyak sekali ya, panjang ya, 3,5 cm. Ketemu ya, ada jawabannya yang A. Oke, kita terakhir sampai ke soal nomor 40. Soal terakhir nomor 40. Di tapal batas desa tempat Umar tinggal, mahasiswa KKN membangun sebuah tugu sebagai penanda tapal batas. Bentuk tugu merupakan gabungan bangun tabung
dan kerucut yang ukurannya seperti tampak pada gambar. Tugu tersebut akan dicat pada bagian yang kelihatan saja. Jika biaya pengecatan setiap 1 meter persegi adalah 10.000, maka biaya pengecatan seluruhnya adalah, berarti S-nya diperoleh dari mana? Jari-jari ini berarti separohnya dari 1,4. 1,4 berarti 0,7 ya. 0,7 kuadrat ditambah dengan tingginya berarti 3,9 dikurangi 1,5, maka ketemu tinggi kerucut. Berarti tinggi kerucutnya adalah 2,4 kuadrat. Berarti 0,49 ditambah 5,76. Hasilnya adalah 6,25. 6,25 adalah 2,5. Ya, untuk soal nomor 40 berarti tabungnya itu hanya bagian samping saja. Karena untuk bagian bawah itu kan otomatis nempel tanah ya, berarti tidak perlu dicat, dan bagian atas itu nempel dengan kerucut, berarti juga tidak perlu dicat. Berarti hanya luas selimut tabung, sedangkan kerucutnya pun hanya bagian selimutnya saja. Bagian alasnya itu karena nempel dengan tabung maka tidak perlu dicat. Maka kita gunakan luas selimut kerucut saja. Berarti untuk luas selimut tabung ya, rumusnya adalah 2 PRT sedangkan selimut kerucut PRS. Kita masukkan, berarti 2 kali 22/7, R-nya adalah 0,7, tingginya adalah 1,5. Sedangkan untuk kerucut, Pi-nya 22/7, R-nya 0,7 dan S-nya sudah kita cari ya tadi di depan menggunakan Pitagoras, ketemu 2,5. Ini kita coret sederhanakan, berarti sini dapat 1, yang bawah dapat 10 ya. Ini juga sini dapat 10. Ini 2 kali 22 dikali 1,5 dibagi 10. Hasilnya adalah 6,6. Ya, sedangkan 22 dikali 2,5 dibagi 10, hasilnya adalah 5,5. 6,6 ditambah 5,5. Hasilnya adalah 12,1 meter persegi. Sedangkan biaya untuk 1 meter ya, biaya untuk 1 meter adalah 10.000. Berarti 12 1 dikali dengan 10.000, maka hasilnya adalah 121.000. Ya, ini biaya pengecatan adalah 121.000. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk part 4 sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari part 1 sampai 4 bisa bermanfaat, bisa kalian pahami sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal di PAS 2 ini. Ya, jangan lupa terus belajar dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.